Makanya kemarin ada ustadz nih dari Subang tuh datang kemarin. Ini ustadz dari Subang datang, dia cerita. Nah ini ustadz dulu pernah ngajar di Sindang di Jatihurin. Ini orang Subang aslinya. Nah ini ustadz kesehariannya itu ngajar ngaji anak-anak begitu. Nah kira-kira ngajar ngaji anak-anak baik apa buruk? Benar apa salah? Benar kan? Secara syariat benar itu yang begitu itu. Nah tapi ternyata namanya hidup, hatta dia ustaz, ternyata ya ada orang yang gak suka. Nah ini singkat cerita, ini ustaz dia sehari-hari yang ngajar ngewuruh anak-anak begitu. Nah ternyata ini ustaz ada orang gak suka sama si ustaz ini. Nah akhirnya ini ustaz difitnah, dia disangka ngambil uang masjid. Bisa antum bayangin? Dia ngajarnya di masjid, tapi difitnah dia ngambil uang masjid. Nah yang ustadz ini heran, orang namanya dituduh difitnah begitu, itu KTP-nya ada di dalam kotak amalnya. Nah kira-kira KTP masuk kotak amal mungkin gak? Mungkin lah kalau dibuka kan gemboknya begitu. Nah ini ustadz nggak ngerti, orang KTP saya nggak pernah ngasih ke orang. Ini KTP-nya itu ternyata hilang. Nah ini ada orang mumitna si ustadz, dia masukin ke kotak amal. Nah akhirnya dia panggil tuh warga-warga semua. Warga tuh lihat tuh, itu kotak amal uangnya habis. Nah akhirnya dicek sama DKM-nya tuh, ternyata bener uangnya nggak ada. Itu yang ngambil siapa kalau begitu? Itu si ustadz. Karena yang tiap hari ngajar si ustadz itu ada di sini. Nah ini ustadz karena nggak ngerasa, kok saya yang dituduh. Nah akhirnya yang ngasih taunya itu, lah itu lihat di kotak amal ada KTP ya memang nama si ustadz itu. Nah karena ini akhirnya warga ada laporan begitu, akhirnya dipanggil polisi dipanggil, terus ini si ustadz dipanggil, ustadz bener nggak ngambil uang? Enggak, saya nggak. Nah tapi ini ada KTP di dalam, ya di masa iya orang maling ninggalin jejak begitu, iya kan? Mungkin nggak kira-kira orang maling taruh KTP dah kalau begitu? Kan bodoh maling begitu. Akhirnya ini ustadz karena hidup sebatang kara nih di Sumedang, akhirnya tetap dia ditahan, masuk pengadilan divonis 1,5 tahun. Akhirnya nih ustadz karena nggak ada yang belain, ya akhirnya minta bantuan sana sini teman-temannya. Akhirnya banding, dipotong masa tahanan, jadinya 6 bulan. Akhirnya tuh ditahan tuh 6 bulan gara-gara difitnah maling uang masjid. Nah akhirnya ini tahu nih warga di Sindang itu, ini kalau disebutin tahu nih kayaknya, nggak usah dikasih tahu ya. Akhirnya nih ustadz, warga-warga itu nyaci maki semua, ngehinain si ustadz. Ustadz nih tiap hari ngajar anak-anak kok maling juga ternyata. Sampai akhirnya wah ustadz nih udah ngedrop begitu. Ya bisa antum bayangin semua warganya nyaci maki dia, menghina dia, luar biasa. Nah ternyata ini si ustadz di samping dia guru ngaji itu, nah ternyata ini ustadz itu punya satu majikan. Jadi dia kerja di satu majikan. Nah akhirnya ini si majikan ini orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, mobil, motor serba ada. Nah ini si ustadz ketika masih di Sindang itu, ini ustadz bujangan. Nah itu nih ustadz sudah punya rencana mau menikah sama orang yang kodim ke atas tuh apa namanya? Yang depan Golkar tuh ada jalan ke atas. Sindang Palai ya, Sindang Palai. Nah itu calonnya orang situ, anak ajengan di situ. Nah ternyata ini majikannya tahu kalau ini si ustadz ini mau nikah sama anak ajengan yang di sana. Nah ternyata ini majikan ini suka sama yang mau dinikahin si ustadz ini. Nah akhirnya difitnah tuh ya begitu tadi maling kotak amal. Nah singkat cerita, ini ustadz setelah 6 bulan itu ya dia cerita pedih ternyata di penjara tuh. Bahkan dia itu menganggapnya itu neraka dunia itu ya di penjara.
Ini Ustaz bilang neraka dunia, dia yang bilang begitu. Pedih ternyata hidup di penjara itu. Nah akhirnya dia ngedon niat, pokoknya setelah saya lepas dari LP ini saya nggak mau jadi ustadz lagi. Trauma saya jadi ustadz. Itu sampai sebegitu, sampai sekarang. Bahkan sekarang dia pensiun jadi ustadz, bukan pensiun. Dia berhenti jadi ngajar begitu, jadi ustadz ngajar begitu. Dia sekarang sehari-hari jualan cuanki. Nah ini ustadz masih penasaran, ini siapa nih yang mitnah saya? Akhirnya cari tahu. Nah sebelum dia sampai di sindang itu, ini ustadz lihat majikannya yang tadi kaya raya, punya mobil, punya rumah mewah, tahu-tahu dia lagi ngarit begitu di sawah. Nah ini ustadz kan kaget, kok majikan saya tuh kok jadi tukang arit begitu sama dombanya. Nah akhirnya nanya sama warga, belum nanya sama majikannya, belum nanya sama warga, itu kok majikan saya kok sekarang jadi tukang arit begitu, ngarit di sawah. Nah akhirnya warga cerita, iya, setelah Ustadz masuk penjara itu tiba-tiba ini majikan Ustadz ini jadi hilang semua hartanya, rumahnya jadi hilang, istri sama istrinya cerai, mobil motornya nggak ada semua, sekarang jadi tukang arit. Nah setelah itu ini ngerasa kasihan nih Ustadz ini, akhirnya didatengin tuh majikannya itu, akhirnya didatengin, assalamualaikum. Nih majikannya kaget, oh Ustadz kan bukannya di penjara nih. Akhirnya dia cerita, saya sudah lepas dari penjara. Nah lalu ini Ustadz, ini majikan ini nangis, dia nangis minta maaf begitu. Ustadz kan bingung, lah kok bisa orang saya baru datang kok dia ujuk-ujuk nangis begitu. Akhirnya dia cerita. Nah akhirnya yang mitnah itu ternyata yang majikannya itu. Jadi gara-gara Ustadz di penjara ini gara-gara majikannya. Nah berkat dia mitnah Ustadz nih, kehidupan dia jadi orang miskin sekarang. Sampai sekarang dia jadi tukang arit. Nah itu ya mungkin ya gara-gara mitnah Ustadz. Nah ini Ustadz nih ya namanya manusiawi, yang tadinya mau marah begitu karena kasihan melihat kondisi si majikannya jadi tukang arit begitu, udah nangis minta maaf begitu, akhirnya ya kasihan, akhirnya dimaafkan, ya sudah, nggak apa-apa kalau begitu. Nah ternyata hikmah dibalik itu, nih si Ustadz nih perih juga ya hidup di Sumedang kan. Nah memang di samping dia kerja di majikan itu terus nguruk orang anak-anak pengajian, ternyata ya dia sehari-hari itu tukang bakso tahu. Nah akhirnya karena dia merasakan pedih begitu, akhirnya saya nggak mau ngajar lagi. Akhirnya dia pulang kampung ke Subangnya di Kasomalang tuh, sampai sekarang dia nggak mau jadi ustadz, trauma. Nah ini ustadz ini itu muridnya Mama Hulaimi, Abah Uje, abahnya Abah Uje. Ini dulu di pesantren di Nangewer. Ya, itu beliau cerita pulang ke Kasomalang ke Subang. Nah itu semenjak itu keluar dia trauma tuh. Sampai 1 tahun itu tetangganya ayah ibunya ngusir, nggak boleh hidup di sini, diasingkan begitu ya. Antum bayangin tetangga-tetangga nggak mau kenal sama si ustadz ini. Jadi tetangganya, warganya itu nyaci maki, ternyata nih baru keluar, ustadz nih maling, ternyata ini, terus itu sampai 1 tahun begitu. Nah, akhirnya karena dicaci terus begitu ya akhirnya ya dia terima. Akhirnya sekarang sehari-hari jualan cuanki. Nah akhirnya Allah berikan hikmah pelajaran sama si ustadz ini. Nih ustadz ini dia sehari-harinya sekarang dia bisa ngobatin orang. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu cepet. Jadi dia bisa ngobatin orang begitu. Nah yang anehnya itu dia itu ya nggak peduli cacian orang, hinaan orang, nggak peduli. Pokoknya saya ya yang penting sekarang saya bisa ibadah sama Allah. Biarin orang menyaci maki saya, mau hina saya, biarkan. Nah karena berhubung ini ustadz ini amalannya kuat, itu jadi tukang ngobatin orang. Itu setiap orang minta obat sama dia, itu dia ada yang bisikin. Kemarin dia nyontohinnya itu, ada orang sakit perut, minta sama ustadz, ustadz tolong doain saya dong, minta obatnya, saya lagi sakit perut nih, setiap hari saya sakit perut nggak kuat. Nah itu sebelum si ustadz ngasih obat, dia bingung, ada suara begitu ngebisikin di telinganya. Ini kalau obatnya sakit perut nih, itu cari pucuknya daun singkong. Nah itu orang yang minta obat nggak percaya, masa obatnya daun singkong begitu.
terus direbus katanya, terus diminumin. Nah ini yang tadinya nggak percaya, akhirnya penasaran, coba deh kalau begitu, direbus daunnya, terus diminumin, seketika itu sembuh. Nah akhirnya itu gara-gara orang yang sakit perut tadi, akhirnya bilang tuh ke warga-warga di kampungnya itu, tuh si ustadz itu tuh bisa ngobatin begini, akhirnya ngantri itu di rumahnya sekarang. Ya kalau yang kemarin lagi ramai siapa yang anak kecil tuh, yang ngobatin pakai batu, Pak Nari. Jadi ini ngantri begitu, sampai warga, ustadz udah buka praktek aja di sini begitu. Ustadznya nggak mau, saya mendingan jualan cuanki. Akhirnya dia sambil ada orang kalau meminta obat, dia sambil jualan cuanki begitu. Dia berhenti, ustadz beli cuanki dulu, saya minta obatnya. Itu sehari-hari begitu katanya. Jadi sebaik apapun kita nih, sehebat apapun amalan kita, kita mengharapkan orang supaya cinta, sayang sama kita semuanya, itu mimpi. Mustahil, gak mungkin bisa. Itu bagian dari ujian untuk kita. Allah ngirimkan ada orang cinta sama kita, itu ujian juga. Allah ngirimkan ada orang gak suka, gak cinta sama kita, yaitu ujian juga. Jadi kalau kita ngarepin semua orang suka, cinta sama kita, kita salah besar. Mimpi buat kita.